untuk 20 orang, kemudian jari udang sebanyak 60 pieces untuk 12 orang penerima. Barangnya dah lama, cuma yang menyerahkan harus Ibu Dewi karena pokok pikirannya Ibu Dewi. Tepuk tanganlah dulu untuk Ibu Dewi. Saya dari kemarin nanya, bila nak serah nih, nak serah karena kami dah tutup tahun, gitu. Dah tutup tahun. Kemarin secara simbolis sudah diserahkan oleh Pak Gubernur di kantor kita, kantor pengawasan, dan dihadir juga Ibu Dewi waktu itu. Tapi untuk sampai ke masing-masingnya tentu yang bersangkutan. Saya juga kemarin mengantar juga ke Pulau Tulang, ada Pak Rocky, kemudian di Sawang ada Pak Eri Swandi gitu kan. Nah, jadi hari ini tadi pas dapat informasi Bu Dewi pas reses kita titipkan barang kita yang sudah disiapkan yang dari usulan Ibu Dewi. Pertama tentunya kita terima kasih kepada DPRD Provinsi Bu Dewi karena memang luar biasa komitmen beliau di bidang kelautan dan perikanan. Kami maklumi nelayan kita ini kan cukup ramai Pak. Ibu 200.000 nelayan kita ini di Kepri ini. Lautnya 96%. Jadi memang kalau itu anggaran tak cukup nak dibantu. Kami itu memang mengoptimalkan yang bisa kita bantu. Kemudian sekarang lagi membesarkan program budidaya sebagaimana arahan Menteri gitu. Mudah-mudahan apa yang dibantu oleh Ibu Dewi selaku DPRD dapat memberikan penambahan pendapatan Bapak Ibu. Itu harapan kita. Bapak Ibu punya penghasilan pendapatan bagus, kami dah bahagia. Pemerintah dah bahagia. Itu tujuan kita pada akhirnya. Demikian kami sampaikan. Setahun yang lalu atau pada saat kita pertemuan di rumah ini juga ya adanya menyampaikan keperluan daripada Bapak Ibu yang tentunya mempunyai kegiatan yang lain. Ya, jadi hari ini dapat tersalurkan dan ini tentunya direalisasikan dari Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau yang mana tadi telah disampaikan oleh Bapak Kadis. Ya, ini tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak Kadis ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya kita tentu berdoa alat tangkap yang diberikan pada hari ini adalah merupakan juga suatu rezeki bagi kita ya. Ini adalah untuk memperlancar kita dalam menjalankan kita punya aktivitas atau mata pencaharian kita di laut. Nah, ini juga kami mohon maaf ya yang dapat disampaikan hari ini tentulah tidak sebanding dengan masyarakat yang membutuhkannya. Ya, tadi Bapak Kadis telah menyampaikan bahwa di Kepri ini nelayan di Kepri adalah sekitar 200.000 orang Pak luar biasa cukup banyak. Jadi rata-rata itu pekerjaan masyarakat adalah nelayan. Nah, apabila ini dibandingkan dengan anggaran daripada Provinsi Kepulauan Riau untuk kalau dianggarkan semua untuk pembelian ini dan pembelian alat-alat tangkap yang lainnya itu tentulah tidak mencukupi. Ya, sehingga pengadaan ini adalah pengadaan alat-alat tangkap diantaranya bubu ini tentunya diberikan kepada juga secara bertahap. Tadi juga ada programnya, namun tentu orangnya berbeda ya. Nah, tapi kami yakin Bapak Ibu dari apa yang diberikan hari ini dapat dikembangkan. Bahkan mungkin hari ini kalau dapat 20 piece, nah tahun depan Bapak Ibu sendiri bisa pengadaannya ya dengan mungkin menjadi 40 piece pula. Ya, jadi tentu ini dibarengi dengan semangat pada kita semua agar kita tentunya dapat lebih sejahtera lagi ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, hari ini juga kebetulan kami sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau itu adalah masih masa reses ya, masa reses kita juga menjaring aspirasi dari masyarakat yang mana apa-apa yang disampaikan atau yang menjadi kendala nantinya yang insya Allah mudah-mudahan juga ini nanti dapat kita programkan.
Ya, apalagi hari ini saya sangat bersyukur nih reses didampingi oleh Pak Kadis. Nah, luar biasa, jarang-jarang kita reses bersama Pak Kadis kan. Nah, jadi apapun persoalan yang dihadapi oleh para nelayan, ya mudah-mudahan ada solusinya yang terbaik lah untuk kita semua. Karena temanya hanya untuk menjaring aspirasi masyarakat, mungkin tidak ada pertanyaan khusus. Mungkin dari saya mungkin lebih kepada bidang pendidikan yang ada di Desa Manarapat. Untuk bidang pendidikan yang saya maksud, karena mungkin saya juga salah satu calon guru, ingin lebih menyampaikan bahwa kalau pendidikan di Desa Manarapat ini, terutama di sekolah-sekolahnya gitu, saya lihat masih hanya terbatas. Misalnya kalau sekolahan itu dia hanya lebih terbatas kepada bidang olahraga, dan tetapi untuk bidang ilmu pengetahuan yang masih kurang. Yang kedua, untuk fasilitasnya, fasilitasnya mungkin sudah cukup baik untuk beberapa sekolah, tetapi ada juga fasilitasnya yang mungkin belum tercukupi untuk sekolahnya. Misalnya kan untuk SMP gitu sudah harus bisa menggunakan yang namanya komputer, sedangkan untuk di sekolahnya itu tidak ada komputer. Kan kasihan untuk anak-anak yang di sini, misalnya anak Manarapat atau mungkin yang bersekolah di situ, mereka tuh masih kurang memahami gitu tata cara penggunaan komputer. Bahkan teman di depannya aja nggak tahu, masih gimana bilangnya, masih kurang, masih gaptek memahami lah untuk basic gitu. Padahal penggunaan komputer itu sangat penting, misalnya untuk mereka nanti itu masih ada kurang baik untuk di beberapa daerahnya. Misalnya untuk di daerah Tanjung Keling masih banyak jalan yang berlubang, kadang bisa membahayakan para pengendara untuk bisa lewat di situ. Karena kan kalau berlubang ini pahamlah gimana kita yang menggunakan sebagai pengendara kalau lewat di situ. Yang ketiga, dari perekonomian mereka sangat sulit. Yang saya ingin minta bantuan Ibu yaitu karena kita tahu penghasilan di sini ada nelayan, saya minta bantuan alat mesin untuk menghaluskan ikan. Karena kita tahu sekarang marak bakso-bakso yang jualan cilok apa semua kan lagi marak. Mungkin itu bisa menjadi aset dari Manarapat ini untuk dijualkan ke pasaran. Mungkin kami mintanya yang agak canggih gitu Bu. Yang gitu ya. Biar yang otomatis gitu. Kalau yang masih menggunakan kebanyakan tenaga, maksud kami kasihan ibu-ibu, karena yang bekerjanya rata-rata ibu-ibu. Listrik gitu Bu. Gitu. Karena kita tahu kadang saat ikan harganya anjlok di pasaran, kasihan juga bapak-bapak merasa kok harga ikan kita tidak mempunyai nilai yang tinggi kan. Kalau bisa kita olah mungkin bisa menjadi bakso, bisa menjadi nugget ikan yang bisa kita pasarkan, yang bisa menjadi ikon mungkin Manarapat nantinya. Satu juga karena saya juga pengurus PKK termasuk, saya minta bantuan Ibu karena di dalam PKK itu banyak ibu-ibu yang mempunyai usaha. Saat ini saya lihat banyak kontainer-kontainer gini yang cantik-cantik gitu. Kalau misalnya Ibu bisa membantu kami untuk pengadaan, memang di desa ada Bu, tapi cuma terbatas, dibagi untuk setiap desa. Cuma ini saya minta untuk di PKK-nya, supaya nanti kalau ada acara kami bisa tampil dengan gerobak mini yang bagus gitu. Dan gerobaknya itu maksud saya bisa dibawa kemana-mana, beroda, jangan yang sekarang ini saya lihat banyak mati. Susah kami ibu-ibu untuk mendorongnya. Pada saat keramaian ada di suatu daerah yang di ujung,
kami nggak bisa membawanya. Kalau dengan roda mungkin kami bisa membawanya. Di Desa Melarapat ini kan, kalau masalah pembangunan, mungkin anggaran dana desa sudah cukup lumayan. Masalah pembangunan. Kemudian masalah di Desa Melarapat ini ada 2 kategori, pertanian, nelayan. Harapan saya selaku masyarakat kecil, mohonlah untuk kedepannya pemerataan. Pemerataan dalam arti kata, karena selama ini terjadi di kampung kami itu dalam itu, kalau yang namanya bantuan nelayan ini, baik dari dinas apapun yang namanya bantuan, yang dapat itu aja orangnya. Yang pertama, itu juga yang dapat PKH, itu juga yang dapat bantuan bot, itu juga bantuan alat tangkap, itu juga bantuan dapat sembako. Jadi harapan saya, mumpung di sini ada 2 wakil kita, baik dari Kabupaten Bintan maupun provinsi. Harapan kami, saya selaku masyarakat kecil, tolong ke depan, gimana solusinya untuk pemerataan baik dari bantuan nelayan maupun pertanian. Itu harapan saya. Bukan berarti saya mau bantuan, karena selama ini sedikit pun tidak tersentuh dengan saya sendiri khususnya. Apalagi saya selaku orang nelayan, jari pun putus, tinggal 4,5. Masyarakat yang terdaftar di DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, nanti mungkin berkenaan pendataan ini ya kita update kembali lah ya. Kita apalagi Pak Kades ini kan baru terpilih, dan semangat tentunya nanti datanya juga perlu juga diperbaharui ya Pak Kades ya, agar masyarakat apalagi yang pada saat ini memang banyak yang terimbas karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga adanya beberapa dampak sosial yang terkena kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan update-nya data kita ini nanti si penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga lebih merata. Ya, jadi kita bukan untuk hanya 1 orang saja, itu tidak. Ya, tapi ini sudah ketentuannya. Ya. Nah, berkenaan dengan lapangan pekerjaan, ya, seingat saya dan setahu saya, di PT BAI itu memberi peluang kepada anak-anak kita, kepada seluruh masyarakat melalui Dinas Tenaga Kerja. Itu sudah diumumkan, sudah disosialisasikan, dan juga tentunya daripada Dinas Tenaga Kerja, saya kira mereka siap memberikan pendampingan juga kepada anak-anak kita pada saat pendaftaran. Ya, jadi memang kondisi sekarang ini kondisi yang tentunya sudah 2 tahun ini ya tidak ada penerimaan. Ya, tidak ada penerimaan dikarenakan juga mungkin karena berkaitan dengan nantinya gaji atau ini katakanlah anggarannya agak terbatas. Nah, namun ya kepada anak-anak kita diberi peluang semuanya. Nah, kemarin memang ada kejadian juga, ada beberapa anak kita yang diterima di PT BAI yang namun sudah beberapa waktu, misalnya sudah 3 bulan bekerja. Nah, si anak kita juga yang kadang-kadang tidak betah, tidak sanggup, karena yang namanya kita bekerja, ya apalagi di perusahaan-perusahaan swasta itu mempunyai target. Ya, target inilah yang hendaknya kami berharap Bapak Ibu, Bang Aan juga saya kira tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sampaikanlah ya bahwa kita harus punya semangat, ya harus punya etos kerja yang baik, yang punya semangat. Ya, apabila kita sudah masuk ke suatu tempat untuk bekerja, hendaknya kita dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Baik, ini saya kira penerimaannya itu secara terbuka. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga dapat menerima informasi-informasi ini. Ya, namun
ya tentunya saya, Ibu Pipen, Pak Kades juga nantinya ya apabila ada informasi-informasi itu nanti mudah-mudahan insya Allah kami sampaikan ke masyarakat ya melalui pertemuan-pertemuan seperti ini ya pada reses dan sebagainya atau katakanlah silaturahmi yang lainnya ya. Kemudian untuk Bang Aan ya adanya sarana prasarana pendidikan yang masih keterbatasan ya, nanti kita coba kita data kembali ya berkenaan dengan apa-apa yang menjadi kendala hal tersebut. Namun di dalam pendidikan ini ya kita untuk sarana atau katakanlah untuk yang untuk wewenang dalam pemerintahan kewenangan untuk sekolah tingkat SD, SMP itu adalah wewenang tingkat kabupaten. Ya, sedangkan SMA sederajat itu adalah wewenang daripada provinsi ke provinsi. Nah, untuk itu ya nanti kita berkoordinasi ya kepada bapak-bapak, teman-teman kita yang di kabupaten, apalagi saat ini Ibu Pipen kan langsung mendengar. Saya yakin pasti Bu Pipen akan melacaknya nanti apa yang menjadi hambatan tersebut ya berkenaan dengan sarana komputernya ya, ini mudah-mudahan nanti dapatlah ditindaklanjuti ya. Nah kemudian Ibu ketahui bahwa di sini pada umumnya memang ibu-ibu kelompok itu penghasil yang pembuat kerupuk ya, apalagi ya maaf saja mungkin Ibu Emi itu adalah merupakan ikon juga daripada Malang Rapat ini ya, penghasil kerupuk yang sudah juga pasarnya itu kemana-mana ya, sudah ekspor kemana-mana dan ikut pada saat kita juga pameran atau dan sebagaimana ya, insya Allah alhamdulillah kerupuk Ibu Emi itu menjadi ikon daripada provinsi terkhususnya juga di Kabupaten Bintan ini. Nah untuk kelompok yang lainnya tentu apa yang disampaikan Ibu Santi tadi itu adalah juga merupakan tentunya catatan bagi kami agar tentunya para kelompok-kelompok ibu-ibu ini juga tentunya dapat bersaing nantinya ya berkenaan dengan sarana prasarana itu. Nanti ini sudah dicatat nih sama Bang Prapto, Pak Arif juga tadi sudah mencatat nih berkenaan dengan sarana prasarana tersebut. Nah kalau Ibu Pipen dia ingat di luar kepala, nanti langsung nanti beliau menindaklanjuti. Dan mohon nanti kalau untuk misalnya SD berapa gitu, jadi pemberian informasi tentang kekurangan, tentang jalan, tentang apa itu harus dilengkapi dengan data yang lengkap sehingga bisa Bu Pipen saya kan bisa WA ke Ibu, Bu ini SD-nya, ini SMP-nya bisa kita teruskan gitu. Karena terus terang Bapak dan Ibu kita di Bintan itu punya 120 SD. Kemudian kita punya 70 SMP gitu. Artinya kalau untuk mendengar saja tanpa data itu yang mungkin kita tidak bisa berbuat. Itu satu. Kalau untuk infrastruktur yang lain mohon juga dimengerti. Kita hari ini karena pandemi COVID-19 PAD Bintan itu turun. Walaupun kita alhamdulillah di akhir 2021 sudah mendekati angka 200 miliar, namun pembiayaan yang kita berikan itu sangat luar biasa. Sehingga di Bintan, mohon maaf Pak Arif, kami juga memberikan bantuan-bantuan yang sangat luar biasa. Nah, terkhusus tadi yang disampaikan Bu Dewi berkenaan tentang data DTKS, tadi Pak Sofian menyampaikan, mungkin semua Bapak dan Ibu juga merasakan kok yang dapat itu saja. Memang aturan pemerintah itu seperti itu Pak. Sehingga pada akhir bulan September kami bersama Pak Robi dan teman-teman DPRD lainnya itu merumuskan sebuah kebijakan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat lansia yang tidak
tertampung di dalam DTKS. Makanya kemarin mungkin ada di antara orang tua kita yang mendapatkan, karena dia tidak masuk dalam DTKS, tidak masuk di dalam BLT desa, dia tidak masuk dalam dana-dana bantuan dari pusat lainnya. Itu tujuannya. Tapi insya Allah Pak, saya sudah bersama-sama juga sudah mendata mana yang dapat PKH, mana yang dapat BPNT, bantuan pangan non tunai yang dapatnya 200.000, yang kemudian dapat dibelikan sembako yang oleh itu ya Bu ya. Itu juga kita sudah data. Jadi tidak akan ada bantuan lain selain yang dia sudah dapat itu, maka yang tidak itu akan ditampung di desa dan di APBD. Itu kita sudah buat sehingga kemarin izin Bu bersama Pak Robi kita memberikan 4.200 KK yang tidak mendapat bantuan lain, akhirnya dia mendapat 1 bulan 300.000 mulai dari Oktober, November, dan Desember. Jadi kemarin sudah kita serahkan. Insya Allah kita perlahan-lahan memang data-data dari pusat itu kita harus benahi, dan insya Allah kita akan memberikan rasa adil lah buat masyarakat, termasuk bantuan-bantuan ini. Bu Dewi, di Bintan juga ada bantuan-bantuan alat tangkap, tapi seperti yang Pak Arif sampaikan, hampir 10 kecamatan yang ada di Bintan itu memang nelayannya paling banyak, dan begitu juga petani yang harus kita beli porsi yang sama untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini. Satuan Perempuan Partai Golkar, kita mengunjungi desa wisata yang berada di Kabupaten Bintan. Nah, jadi pada saat ini memang mungkin dampak daripada pandemik itu sehingga ada beberapa keluarga kita atau abang-abang kita yang mempunyai inovasi ya, dari di PHK di satu perhotelan, kemudian dia di PHK, kemudian juga dari PHK itu mungkin timbullah ide-idenya dan bergabung di dalam tur desa wisata itu ya, termasuk Bang Iwan mungkin salah satu pengurus di sana. Nah, jadi memang di sini Kabupaten Bintan itu indah. Kabupaten Bintan itu banyak sekali ya alam-alamnya yang bisa dijadikan wisata. Ya memang kita mungkin ada beberapa daripada kelompok-kelompok kita yang pada saat ini wisatanya itu adalah dari pantai ya, yang ditata sedemikian rupa, tapi itu sudah adalah merupakan alam pantai yang memang sudah kita ketahui. Nah, namun ada beberapa daripada keluarga-keluarga kita atau sejenis Bang Iwan yang lainnya itu membuka peluang desa wisata, misalnya seperti di Poyotomo itu ya Bang Iwan ya, persawahan. Nah, di situ bagus sekali saya lihat. Mungkin ini saya sampaikan pengalaman ini yang mudah-mudahan ini merupakan jadi nanti inovasi kepada atau yang lainnya ya. Jadi wisata sawah itu bukan hanya sawah saja Pak Arif, tapi di situ ada tercantum pemancingannya, kemudian edukasi cara menanam padi. Nah, ini kan merupakan ilmu yang baru ya, mungkin bagi anak-anak kita atau bagi kita lah yang selama ini mungkin tempat kita tidak ada persawahan ya, tapi Poyotomo oleh kelompok sadar wisatanya Podarwis yang membuka kesempatan itu memperkenalkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ya, pengunjungnya semalam aja itu saya ke sana berkunjung itu Bang Iwan. Saya sampai di sana jam 11:30, kemudian pulang kembali lagi itu sudah jam 5 sore. Itu kelompok demi kelompok ya, bergantian grup per grup ya. Jadi luar biasa, ini merupakan tempat yang baru, destinasi yang baru ya bagi masyarakat. Nah, sehingga tentunya kita perlu juga inovasi-inovasi yang lainnya agar wisata-wisata yang tempat wisata yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu hendaknya juga mempunyai daya tarik tersendiri. Nah, kemudian seperti yang Bang Iwan kelola selama ini ya, misalnya di pantai itu ya ada mangrove ya, itu dapat disampaikan disosialisasikan
ya, sehingga mungkin pecinta daripada rekreasi-rekreasi yang lainnya itu juga dapat berkunjung, menikmati, dan merupakan juga suatu pembelajaran bagi kami semuanya. Ya, jadi sekali lagi memang kita perlu atau dituntut untuk berinovasi. Ya, kita menemukan sesuatu yang menarik untuk kita jual. Jadi yang kita jual itu bukan hanya sedang alam saja, tapi ya segala macam. Nah, harapan kami juga dari wisata ini nanti dari kelompok PKK-nya itu dapat menjual hasil souvenir-souvenirnya, ya, produk-produk yang juga khas daripada untuk Pengudang ini adalah khas daripada Pengudang ini. Yang hari ini ditampilkan adalah misalnya sampan layar, kelong gitu ya. Tapi kalau bisa mungkin buatnya lebih kecil lagi gitu ya, untuk lebih spesifik, agar memang souvenir ini dibeli memang untuk oleh-oleh untuk kepada kawan-kawan yang belum sampai misalnya, ya. Nah, kalau hari ini yang ditampilkan ini luar biasa bagus, ya. Ini juga merupakan tentunya salah satu ikon daripada desa wisata Pengudang ini. Yang lainnya, berkenaan dengan visio ini, ya tentunya kembali lagi kami menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua tetap dijaga higienisnya, karena ini langsung juga kan visio ini bisa dimakan, diminum, ya. Nah, ini juga hendaknya tetap terus dijaga higienis untuk tempat pembuatannya. Ya, kemudian tentunya administrasi penjualannya seperti IRT, BPOM-nya, kemudian yang lain-lainnya hendaknya dapatlah diurus, ya, sehingga ini nanti ya di samping kita menjual dari sini tapi bisa masuk ke supermarket dan sebagainya. 1, 2, 3. Oke, Bu. Sehat semuanya, diberikan kekuatan untuk terus membina, membimbing, memberikan. Ya, Bu Kades ini foto dengan oh semua. Ayo. Bapak Ibu, rutin aja minum. Ada bantuan Selain untuk stamina, produksi di juga sini untuk kondisi anak ya, juga bagus. Iya. Di mana produksi? Ini di belakang. Belakang ini ya. Bapak Edi Purwanto. Bang, aduh. Ampungan Kang. 1, 2. Pribadi. Diawali? Ya, diawali kemarin kita turun ke konstituen, yaitu ke Kijang, ya, Kijang Kota, sambil kita tentunya memberikan kepedulian paling asli kita kepada masyarakat. Iya. Ya, pada saat itu kami juga membawa pesan dan kesan untuk masyarakat lebih bersemangat, ya, lebih mempunyai inovasi-inovasi untuk menyampaikan program-program yang akan kita programkan nantinya untuk tahun 2023. 22, Bu. 22. Nah, kemudian setelah dari Kijang, dari Gunung Timur, kemudian kita pindah ke kecamatan Gunung Kijang, Teluk Bintan, ya, kemudian ke Gunung Kijang, yang mana tentu konstituen kita yang
pada kesempatan ini kami berkunjung kepada nelayan, ya, kepada kelompok lansia, dan juga pada hari ini kita berkunjung untuk bersama-sama pada guru-guru BK yang berada di Bintan Timur ini. Tujuan kita sekali lagi adalah mencari aspirasi, kita ingin mendapatkan masukan, kemudian saran daripada masyarakat tersebut untuk kita jadikan program. Yang program ini tentu akan kita jalankan juga dengan visi misi Bapak Gubernur, ya mudah-mudahan dengan kondisi masyarakat di masa ini yang mungkin masih suasana dari pandemi COVID-19, ya mudah-mudahan mereka dapat bangkit kembali semangat, ya, untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, ya, membangun daerah kita ini. Apalagi kita juga turun di daerah daratan, kita juga mengunjungi pulau-pulau, ya, kita akan mengunjungi ke Pulau Mantang, dan ini setiap tahun memang itu yang dilakukan, ya. Kita tetap berkunjung ke masyarakat baik itu di pulau sisir maupun di darat, yang mana itu banyak sekali masyarakat menyampaikan artinya aspirasi-aspirasi mereka, yang juga ini nantinya dikoordinasikan dengan teman-teman yang berada di kabupaten, ya, karena dalam pelaksanaan kegiatan program dari program tersebut, yaitu adanya pihak-pihak yang katakanlah wewenang daripada kabupaten, yang mungkin tidak bisa kita laksanakan, tapi harus kita koordinasikan dengan rekan-rekan yang berada di kabupaten. Ya. Yang saat ini tentu mereka berharap adanya untuk peningkatan ekonomi, ya, karena ini juga dampak daripada COVID-19 itu sendiri, ya, mereka yang mana mungkin pada sebelum COVID mereka adanya pekerjaan, lalu ada COVID, mereka terkena imbas atau katakanlah yang kerja di misalnya di swasta, ya, sehingga mereka di PHK. Dengan di PHK ini berarti kan pendapatannya berkurang, dan mereka mengajukan berbagai program untuk menambah skill mereka di bidang membuka usaha yang misalnya usaha kuliner dan sebagainya. Itu adalah tentu kita melihat untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ya, di samping itu juga mereka untuk menyampaikan untuk di bidang pendidikan, ya. Pendidikan yang saat ini juga tentunya sangat kompleks sekali persoalannya, yang mana di era digital ini mereka juga menginginkan sarana prasarana di sekolah tersebut dapat dilengkapi lah dengan alat-alat komputer dan sebagainya. Ya, bukan komputer saja, tapi adalah pendampingan untuk agar anak-anak mereka bisa dapat juga menggunakan komputer alat tersebut. Ya, sarana-sarana yang lainnya seperti infrastruktur jalan-jalan, ini juga mereka menyampaikan agar tetap mendapatkan perawatan. Ya, kadang-kadang memang sudah dibangun, ya, namun yang namanya jalan itu yang hari-hari dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang mungkin melebihi daripada bobot daripada jalan tersebut, sehingga terjadi adanya lubang-lubang, dan itu segera dapat diberikan perawatannya, ditutup. Ya, banyak hal-hal yang lain lah. Jadi semua aspek yang mereka sampaikan itu, ya, mudah-mudahan saja apa yang disampaikan itu, saya yang diamanahkan sebagai anggota legislatif ini, ya, dapat berkomunikasi lah, dapat juga menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, sehingga program yang diinginkan tersebut tentu dapat terrealisasi, ya, sesuai dengan keinginan itu. Bye.